Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sistem pengantar obat berbasis vesikular ini secara garis besar, bahan kajian yang akan dibahas ini seperti yang tadi saya utarakan sebelumnya. Jadi kita melakukan pembaharuan bahan kajian dari RPS yang sudah ditautkan di sistem. Jadi kita akan membahas terkait fosfolipid terlebih dahulu, kemudian kenapa fosfolipid? Karena ini yang menjadi karier, ini yang menjadi pemeran utama dalam sistem pengantaran obat berbasis vesikular, begitu. Nah, setelah saya kumpulkan, saya resume beberapa jurnal terkait dengan sistem pengantaran obat vesikular ini, ternyata ada proses pembagian pada saat membahas tentang vesikular, yaitu lipoidal biocarrier dan non-lipoidal biocarrier, begitu ya. Baik, kita berkenalan dulu dengan fosfolipid. Ini yang jadi acuan saya untuk mengambil bahan kajian terkait dengan fosfolipidnya itu sendiri, begitu ya. Yang sudah saya tautkan atau saya sudah berikan gambaran screen capture-nya di dalam PowerPoint itu, insya Allah jurnalnya bisa diunduh begitu ya, tidak berbayar. Baik, untuk sistem penghantaran obat secara umum dulu, begitu ya, terutama wabil khusus untuk agen-agen terapeutik atau zat aktif farmasi yang punya kemampuan mengobati dengan contoh protein atau peptida, kemudian asam nukleat, anti karsinogen atau anti kanker, dan obat-obat lain yang umumnya memiliki bioavailabilitas rendah, kemudian di dalam darah itu mengalami proses clearance yang cepat, sehingga obat tidak punya kemampuan terdeposit lebih lama, ya. Waktu obat di dalam plasmanya terlalu cepat sehingga efek sampingnya atau kekurangannya, obat tidak punya kemampuan untuk memberikan aktivitas terapi atau farmakologis secara maksimal karena sudah keburu ya dikeluarkan dari pembuluh darah. Yang terakhir juga ini yang jadi dalil. Jadi ketiga ini adalah menjadi dalil kenapa pada akhirnya seluruh ilmuwan secara masif melakukan proses pengembangan terkait sistem pengantaran obat yang nanti khususnya dilandasi oleh sistem pengantaran vesikel. Yang terakhir itu toksisitasnya terlalu tinggi, begitu ya, sehingga apa akibatnya kalau toksisitas terlalu tinggi tidak diperlakukan secara khusus, ini nanti bisa mengganggu atau langsung memberikan efek terhadap sel-sel, terutama ya sel-sel yang sehat atau normal. Ini berkenaan dengan tadi anti karsinogenik ya. Biasanya memang obat-obat kanker itu dosisnya kecil tapi toksik begitu ya. Artinya harus sangat-sangat baik dalam penanganannya. Kita sebagai seorang formulator harus punya kemampuan memikirkan ketika dia tidak selektif bekerjanya, dengan toksisitas ini dia bisa mengganggu atau bahkan merusak sel-sel sehat atau normal yang berada di sekitaran sel kanker atau sel yang dituju untuk diobati, gitu ya. Baik, kemudian untuk pengembangan dari sistem pengantar obat ini, terutama yang kita menuju ke kekhususan yaitu vesikel, ya, Vesicular Drug Delivery System, VDDS itu singkatannya. Jadi kalau kalian besok-besok baca di jurnal ada singkatan, ini singkatan global ya. Kalau kalian melihat VDDS itu berarti Vesicular Drug Delivery System. Baik, untuk proses pengembangan ini pada akhirnya para ilmuwan mampu membuat
bioavailabilitasnya meningkat dari yang sebelumnya itu rendah, begitu ya. Jadi ketersediaan di dalam hayati jauh lebih baik sebab dia mampu berada di pembuluh darah, di saluran darah normal itu lebih lama, kemudian bisa dikontrol penghantarannya, targetnya mau kemana, mau apa, mau sampai di mana penetrasinya itu bisa diatur, kemudian mempertahankan transportasi obat yang utuh, ya, jadi supaya zat aktif itu tidak terkikis, tidak berkurang atau tereliminasi begitu ya pada saat perjalanannya ke tempat dia kerja, itu bisa bisa dipertahankan, dia tetap utuh. Nah, ini dia tadi ya, sambil menghindari jaringan inang yang tidak sakit, dalam kata lain yang sehat. Jadi jangan sampai obat yang toksik ini sudah di setengah jalan dia tereliminasi atau berkurang, akibat pengurangan tersebut, gitu ya. Jangan-jangan yang terkikis, yang tereliminasi gitu ya, itu mengganggu sel-sel yang sehat, gitu. Baik. Sehingga kalau kita buat menjadi sederhana, tujuan utama dari pengembangan Physical Drug Delivery System ini sedapat mungkin kita menggunakan dosis yang paling kecil. Kenapa? Kan tadi disinggung bahwa obat-obat keras seperti anti-karsinogenik ini memang biasanya dosisnya kecil, ya. Lazimnya memang dosisnya kecil, cuma karena sistem pengantarannya masih tidak mampu membuat bioavailabilitasnya ini menjadi tinggi atau dalam bahasa lain rendah, karena clearance-nya cepat, akhirnya selama proses pengembangan sistem pengantaran ini tidak ditemukan atau tidak dilakukan, mau tidak mau kita memberikan dosis lebih tinggi. Supaya apa? Supaya ketercapaian bioavailabilitasnya lebih baik. Kalaupun ada proses pembersihan yang cepat, ya karena dosisnya ditingkatkan, jadi menjaga tetap berada di dalam saluran sistem peredaran darah umum itu tetap dalam kondisi jumlah yang dibutuhkan begitu. Nah, sehingga semua ini bisa dihindari gitu. Kita bisa tetap melakukan dosis yang paling kecil tanpa perlu ditingkatkan sebab ini sudah dibahas, ketersediaan hayatinya bisa ditingkatkan, dapat dikontrol, kemudian dapat juga menghindari jaringan inang yang sehat. Nah, sisanya silakan dibaca, prinsipnya sama ya. Dari mulai harapannya kita bisa menggunakan dosis yang paling kecil, tapi efek terapeutiknya yang paling baik. Begitu kemudian kecepatannya sesuai, tidak terlalu lama, atau bahkan bisa dikontrol, mau pelepasannya diperlama, mau pelepasannya dipercepat, ditunda, delay gitu ya. Delay, ada yang dipercepat tuh maksudnya yang ini ya, seperti kalau di tablet itu fast disintegran oral tablet. Jadi memang dia dibuat kemampuan hancurnya itu super di atas kondisi tablet-tablet konvensional karena fast disintegrating. Ya. Jadi dia proses penghancurannya cepat. Selama periode pengobatan begitu ya. Kemudian nanti mampu menyalurkan bagian aktif ke tempat kerja sampai akhirnya pelepasan obat yang ditargetkan itu bisa terkontrol gitu, mau delay, mau prolong gitu ya, mau diperlama. Nah, ini adalah sistem-sistem pelepasan zat aktif yang akhirnya bisa diterapkan di sistem pengantaran obat berbasis vesika. Kemudian kita berkenalan vesikel vasikular itu apa sih? Ini sebetulnya kalau kita belajar sel atau belajar di biologi begitu ya atau di Anpisman, yang namanya vesikel itu adalah sebuah ruang. Jadi rongga, jadi otomatis dari kata ini kita bisa tahu, bisa paham bahwa dia adalah sebuah rongga atau ruang
di mana rongga ini dikelilingi oleh membran sel, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, umumnya ini tempat keluar masuk suatu material di dalam sel itu ya, vesikel itu. Jadi si membran ini punya kemampuan sebagai gerbang, namun kemampuan gerbang ini bisa disesuaikan sehingga nanti senyawa apa saja atau orang-orang apa saja yang bisa keluar masuk gerbang ini, nah ini yang kita kenal dengan istilah permeabilitas, gitu ya. Jadi di satu sisi dia bisa jadi tempat keluar masuknya suatu material begitu. Nah, nanti di satu sisi bisa jadi tempat penyimpanan. Karena kemampuan permeabilitas dari membran inilah yang nanti bisa berfungsi sebagai tempat keluar masuk ataupun sebagai tempat penyimpanan. Nah, sebagai komponen utama dari membran sel ini sendiri itu memang fosfolipid, sehingga berangkat dari sini pula lah banyak pengembangan terkait dengan sistem vesikular itu semuanya mesti berbasis biokariernya adalah fosfolipid. Kenapa? Pertama karena ini adalah komponen utama dari membran sel, dia juga otomatis punya kemampuan biokompatibilitas yang sangat baik. Dengan siapa? Ya dengan membran sel yang asli. Dengan membran biologis yang ada di tubuh kita. Baik. Apalagi yang menjadi pertama, awalnya kita paham bahwa komponen utama membran biologis atau membran sel itu adalah fosfolipid, yang artinya tidak akan menemukan kesulitan dia untuk kompatibilitas ya, untuk bekerja dengan baik ketika fosfolipid ini dijadikan sarungnya atau dijadikan enkapsulatnya atau dijadikan cangkangnya dalam tanda kutip gitu ya. Kan vesikel tadi itu adalah berupa ruang, tapi ruang yang dikelilingi oleh suatu membran begitu. Nah, membrannya inilah yang kita gunakan itu fosfolipid. Selain dia biokompatibel karena memang dia komponen utama dari membran sel, ternyata dia tidak berhenti sampai di sana memberikan fenomena bahwa saya itu punya kemampuan lebih dari itu, kata fosfolipid. Yang pertama kita paham bahwa kemampuan dia sebagai amfifil itu karena dia punya gugus polar dan non-polar sekaligus, seperti halnya kita dulu belajar tentang surfaktan begitu ya. Belajar surfaktan, kita belajar misel. Nah, itu fosfolipid seperti itu struktur utama salah satu keunggulannya begitu ya. Jadi dia punya bagian kepala dan punya bagian ekor, di mana bagian kepalanya adalah polar, bagian ekornya adalah non-polar. Ini yang nanti menjadi dalil juga kenapa dia punya kemampuan permeabilitas, begitu. Struktur amfifil ini juga yang nanti menjadi dalil kenapa dia punya kemampuan sebagai pengemulsi, di mana proses emulsifikasi ini nanti dilandasi oleh pembentukan misel. Kemudian struktur amfifil ini juga memberikan keunggulan atau kelebihan fosfolipid ini bisa sebagai agen pembasah. Dari sini kerangka berpikir kita sudah lebih baik untuk untuk membentuk konsep berpikir suatu pengembangan sistem pengantaran obat. Pertama, kita mau buat suatu pembawa berupa kayak, anggap saja ini kapsul begitu ya, cangkang, di mana
proses pembungkusan ini dilakukan oleh kita sebagai formulator berbasis fosfolipid yang kita tahu ini kita ambil mimicking gitu ya, meniru dari kondisi aslinya di dalam tubuh itu ternyata membran biologis atau membran sel, bahkan komponen utamanya ada fosfolipid, sehingga yang jadi cangkangnya ini adalah material yang kita gunakan sebagai pemeran utama begitu. Diteliti lagi kenapa dia punya kemampuan permeabilitas, ternyata dia punya struktur amfifil. Struktur amfifil ini punya kelebihan jauh di atas struktur yang misalkan hanya hidrofil saja atau hanya hidrofob saja atau hidrofil atau lipofil begitu. Baik, itu kerangka berpikirnya. Dia punya kemampuan perakitan atau self-assembling atau pembentukan spontan. Ini banyak peneliti ilmuwan di Indonesia menerjemahkan self-assembling itu, ada yang umumnya banyak menerjemahkan menggunakan istilah pembentukan spontan, seperti saat kemarin saya sekolah, tesis saya itu bahasa Inggrisnya self-assembling, dan di Indonesiakannya pembentukan spontan. Atau bahasa lebih mudah itunya adalah dia punya kemampuan merakit dirinya sendiri, atau dia punya kemampuan merajut dirinya sendiri. Misalkan kalau kalian pernah lihat fenomena kayak magnet begitu mungkin ya, ketika ini magnet kecil-kecil disusun bisa berjejer, kemudian ketika kita rusak, karena dia punya kemampuan membentuk secara spontan, dia akan berjejer kembali magnet-magnet itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Self-assembling begitu ya. Dari situ kerangka berpikir kita mengacu kepada kemampuan dia membentuk emulsi dan kemampuan membentuk sebagai peningkatan keterbasahan. Kita langsung berpikir, wah berarti ini sangat baik untuk zat aktif farmasi yang memiliki kelarutan di dalam air itu rendah. Ya, baik. Sehingga kemampuan dia membasahi zat aktif yang sukar larut dalam air ini bisa membuat permukaan kristal itu bisa jadi punya agen untuk jadi gini mungkin ya. Misalkan ini zat aktif farmasi yang sukar larut dalam air, karena dia ditempeli oleh atau dibungkus, di coating, ini bahasa Inggrisnya, dibungkus, dicangkangi gitu oleh suatu bahan yang punya kemampuan untuk mengikat atau membungkus suatu material yang baik yang suka air maupun yang tidak suka air, karena di amfifil tadi punya dua bungkus ya. Jadi ini kan tidak suka air yang merah. Ekornya otomatis akan menempel pada yang tidak suka air, karena ekornya yang non-polar. Dengan sendirinya yang kepala, yang air akan menghadap keluar. Ini dulu pernah dijelaskan pada saat bicara detergensi, pada saat dulu Parvis ya. Ini saya mengingatkan kembali. Dengan kondisi seperti ini, semua kepala berada di posisi paling luar, karena kepala ini suka air, artinya apa? Dia akan punya kemampuan mengundang air untuk menempel. Ya, menempel, akhirnya kemudian mampu membasahi zat aktif farmasi yang sukar larut air ini. Karena apa? Karena ada yang mengundang, yaitu bagian kepala ini yang memang karakternya adalah suka air. Baik. Nah, kemudian kita berkenalan lebih jauh lagi tentang fosfolipid itu sendiri. Ya, ada dua kata sudah jelas. Dia adalah lipid yang mengandung fosfor, punya gugus polar dan punya gugus non-polar. Begitu. Ya.
Kemudian bagian kepalanya itu yang suka air, kemudian ekornya nanti hidrofob, ini terikat dengan suatu rantai alkohol. Ini yang menjadi kata kunci. Yang lain setelah paham bahwa fosfolipid itu adalah lipid, fosfor, dan kemudian semua ini tersusun, terangkai atas gugus. Di bagian kepala adalah gugus polar, nanti di bagian ekor itu adalah gugus nonpolar. Ini nanti terikat oleh suatu rangkaian, di dalamnya itu tersusun atau gugus molekul alkohol. Berdasarkan setelah serosium gitu juga, berdasarkan kandungan alkohol yang terdapat di dalam fosfolipid ini, para ilmuwan itu membagi menjadi dua. Yang pertama gliserofosfolipid dan sphingomyelin, ya. Itu biasanya disingkat secara global ini SM. Gliserofosfolipid ini karena memang gugus kepala atau rantai utamanya gliserol, kemudian kalau yang sphingomyelin ini memang gugus kepala atau rantai utamanya adalah sphingosine, begitu. Sehingga dari sini kita dapat membuat pembahasan jauh lebih mudah karena sudah ada penggolongannya. Cuma memang titik beratnya nanti kita akan selalu bertemu dengan fosfolipid yang itu terkategori di sini ya, di gliserol fosfolipid seperti fosfatidilkolin, fosfatidil etanol amin, sampai nanti fosfatidil gliserol. Ini hampir yang golongan ini mendominasi penggunaannya pada saat para ilmuwan itu menerapkan physical drug delivery system dibandingkan sphingomyelin. Begitu. Baik, catatan untuk ini ya, untuk tugas minggu depan, tolong dicatat. Ini yang pertama, dikumpulkan saja dulu, saya tidak buat satu slide sendiri terkait dengan tugas. Kalian bahas secara prinsip saja apa itu gliserofosfolipid dan sphingomyelin, ya. Cari deskripsi umumnya, ini tuh apa, otomatis karena di sini adalah proses pengkategorian, artinya keluarannya nanti kalian punya kemampuan membedakan. Ini sudah diberikan pembeda utamanya ya, pembeda utamanya adalah gugus kepala atau rantai utamanya, yang ini gliserol, yang ini sphingomyelin. Nah, dari situ nanti setelah kalian bicara tentang deskripsi umum, mereka berdua ini siapa, kemudian otomatis kalian akan menyantumkan di dalam tugas itu struktur dari gliserol itu bagaimana sebagai rantai utamanya, struktur dari sphingosine itu bagaimana sebagai rantai utamanya, kemudian nanti itu ini yang pertama ya, deskripsi umum yang A gitu ya, soal pertama ini yang A, deskripsi umum. Ini struktur untuk yang B-nya begitu. Dah, dua aja ya untuk soal pertama. Baik. Ini adalah struktur dasar dari vesikel fosfolipid ya. Jadi karena kemampuan dia yang punya keunikan, yaitu punya ampifil begitu, ampifil atau punya bagian polar dan non polar sekaligus dalam satu rangkaian atau satu struktur tubuh, anggap saja begitu ya, ini kepala ini ekor, sehingga fosfolipid ini punya beberapa bentuk proses fase pada saat dia dilakukan proses pengembangannya.
Yang paling dasar adalah misel, yang seperti kita dulu belajar di Farpis. Ini adalah bentuk transformasi fase dari fosfolipid atau secara umum fase-fase senyawa-senyawa amfifil ya, tidak hanya fosfolipid. Kalau kita bicara surfaktan secara umum, nah seperti itu maksud saya. Ini polimorf, fase bentuk polimorf yang paling dasar, yang paling awal itu pembentukannya adalah misel. Kemudian dari situ prosesnya berkembang di dalam tubuh juga ada ya, kayak lipid bilayer itu berubah menjadi bilayer, dan yang terakhir yang paling kompleks itu transformasi fase bentuk dari fosfolipid atau senyawa amfifil itu adalah heksagonal ya. Ini pembentuknya, kalau bilayer itu yang tabung atau silinder, kalau yang misel itu yang kerucut terbalik, kalau yang ini yang cone atau kerucut yang tidak terbalik. Nah, sisanya silahkan kalian baca di sebelah kanan. Cuma yang jadi catatan adalah dari kedua ini kan nanti akan menjadi dalil atau landasan metode emulsi. Jadi nanti ada yang namanya emulsom, ya, ada yang namanya emulsom. Selain kalian kenal yang paling utama yang akhirnya berkembang pesat itu adalah liposom, gitu ya. Nah, yang inilah yang kedua yang nanti menjadi dasar bentuk polimorf fosfolipid dari turunan-turunan liposom yang nanti kita kenal dengan etosom, pitosom, niosom itu bentuk fase polimorfiknya adalah yang bilayer, begitu ya. Kalau yang hexagonal ini sedikit karena ini kompleks ya. Ini sedikit sekali ada beberapa turunan dari liposom, cuman ini karena kesulitan pembentukannya, ini juga bentuknya lebih kompleks. Memang efek positifnya kemampuan dia membungkus jauh lebih baik dibandingkan yang bilayer begini ya. Yang ini kelebihannya apa? Kalau ini kelebihan, ini dari efek stabilitas Mbak Mas. Ini stabilitas yang seperti ini karena dia tadi bisa dimasuki, bisa keluar, bisa masuk, artinya dia permeabilitasnya baik begitu ya. Dari aspek protektif atau aspek stabilitas pencangkangan ini rendah. Kenapa? Karena tadi dia bisa keluar masuk. Tapi kalau yang heksagonal walaupun dia lebih kompleks dan lebih sulit, dia jauh lebih stabil. Artinya ini kalau dihubungkan dengan kemampuan cangkang atau enkapsulasi ya, ini jauh lebih kuat, lebih stabil dibandingkan yang bilayer. Sehingga efek negatifnya apa? Permeabilitasnya rendah ya. Jadi dia hanya bisa sebagai pembawa, kemudian sampai suatu ketika memang diformulasikan cangkangnya itu hancur sendiri atau lisis sendiri, ya akhirnya dia bisa keluar. Seperti itu ya. 3 bentuk dasar ini, jadi kalau kalian nanti lihat singkatan di sebelah kiri di sini, ya PCSM, PS itu yang sudah saya berikan. Ini singkatan universal ya, global. Nah ini ya, saya sudah buat di sini. Jadi kalau kalian nanti lihat-lihat di literatur, oh PC itu fosfatidilkolin dan seterusnya. Nah ini yang kalian lihat di sini. Jadi kombinasi ini dengan ini, oh itu berarti singkatannya seperti yang ada di slide sebelumnya. Kemudian kita bahas yang dua tadi ya, yang misel dan yang bilayer, karena ini yang paling umum, yang paling banyak proses pengembangannya karena lumayan mudah untuk metode pembuatannya dibandingkan, sehingga karena mudahnya itu proses perkembangannya jadi masif dibandingkan yang heksagonal. Ya, ini yang liposom. Kita bisa lihat ini bilayer, jadi ini layer atas bawah begitu ya.
Nah, ini yang sudah kita kenal dan kita lihat dari dulu di Farpis dulu di farmasi fisika ya. Nah, ini adalah emulsifikasi. Proses pembentukannya adalah proses terjadinya emulsi adalah dilandasi pembentukan misel. Sederhana seperti ini ya. Nah, ini pada prinsipnya misel ini sudah apa? Dia sudah sah dikatakan sebagai vesikular karena merujuk kepada etimologi bahasanya tadi, vesikular itu adalah suatu rongga. Ya, suatu rongga di mana rongga ini dikelilingi oleh suatu membran. Nah, begitu ya. Ini rongga, ini membran, walaupun hanya satu lapis. Begitu pula ada yang bilayer. Ini ada rongga, ini ada membran. Nah, itu struktur dari fosfolipid yang paling umum dan paling banyak digunakan. Ini yang di awal saya sudah singgung bahwa banyak ilmuwan pada akhirnya membagi menjadi dua kelas besar. Ya, selama ini saya pun sempat berpikir niosom, ya mungkin ini yang baru kalian kenal. Niosom itu termasuk lipoidal biocarrier. Ternyata ilmuwan tidak menggolongkan ke sana, ini dipisah. Ini adalah lipoidal biocarrier yang penggolongan ini didasarkan dari kemampuan peningkatan bioavailabilitas dan penargetan situs spesifik supaya tidak menyerang atau tidak mengganggu site situs ya, kalau bahasa Inggrisnya situs itu apa ya, organ gitu, tempat kalau bahasa itunya ya, organ-organ atau tempat-tempat spesifik saja yang nanti diserang atau dihantarkan, tidak menyasar atau tidak salah ke organ atau tempat yang lain. Yang lipoidal ada liposom, ada emulsom, engismosom, pirosom, sfingosom, etosom, transfersom, farmakosom. Ini di silabus yang lama, ini yang saya bahas, sama liposom. Makanya saya kemarin beberapa waktu ke belakang pada saat proses mengupdate bahan kuliah untuk disampaikan kepada kalian, saya melakukan proses resume lagi. Pada akhirnya saya menambahkan ini di materi kuliah kalian dibandingkan dengan materi kuliah di tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Baik. Dari mana semua dalil sebelum saya lanjut ini saya ambil sekali lagi, ini masih dari satu jurnal, walaupun beberapa itu saya ambil dari yang lainnya, dari jurnal yang ini. Pembagian yang tadi pun sama. Nanti di akhir, karena ini dua pertemuan saya jadikan satu slide-nya, nanti di akhir ini tidak mungkin bisa disampaikan semua. Di akhir nanti saya akan cantumkan jurnal-jurnal yang saya kutip, saya gunakan sebagai referensi ya. Baik, kita masuk ke yang pertama, lipoidal biocarrier. Ini sebagai indukannya yaitu liposom itu sendiri. Liposom ini yang nanti berkembang dengan pesat menjadi yang sebelumnya kita sudah lihat pembagian bentuk-bentuk barunya. Kenalan dulu sebentar, lipo itu adalah lipid atau fat, soma ini dari bahasa Yunani, atau som itu adalah suatu badan. Ya, kalau diistilahkan berarti soma itu juga bisa katakan sebagai namanya badan. Itu di dalam tubuh kita kan kita membawa banyak hal ya, nutrisi, darah, bahkan sampai susunan kerangka atau organ penopang. Nah, jadi badan di sini itu sebagai pembawa
di mana pembawanya ini nanti adalah yang dibawa ini adalah zat aktif farmasi. Itu maksudnya. Kalau dikatakan sebagai liposom berarti sang tubuh ini, berarti si pembungkus ini komponennya adalah lipid, begitu. Awalnya saat ini ditemukan orang semua ilmuwan berbondong-bondong menganggap ini adalah bentuk pengantaran vesikel yang paling baik untuk saat itu. Ya, kemudian di akhir ternyata karena ini memang carrier pertama untuk indukan yang akhirnya punya turunan banyak, sehingga sangat lazim ini mengalami proses pengembangan dan akhirnya tidak banyak lagi perkembangannya. Semua nanti beralih. Cuma semua berawal dari liposom ini. Kemampuan dia biodegradable, artinya dia bisa terdegradasi secara biologis di dalam tubuh. Dia kompatibel, ini yang akhirnya menjadi potensi unggul dari liposom, hingga bisa mengurangi toksisitas dari terapeutik. Ini mulai pada saat itu orang mulai kenal, wah dengan kemampuan dia sebagai sistem penghantaran vesikel baru, dia biodegradable dan dia biokompatibel, ini orang mulai berbondong-bondong menggunakan ini ya. Pada akhirnya pun ada yang memperoleh liposom ini dari sumber alam, ada juga yang dari sumber sintetik. Nah, silakan silakan dibaca. Jadi pembuatan liposom itu pada akhirnya dikembangkan untuk mempelajari proses biologis membran dan ikatan membran protein. Karena sudah disinggung di awal, sudah diberikan pengantar bahwa komponen utama dari membran biologis itu adalah fosfolipid. Saya sampai jam berapa, Mbak, masih? (12.20) Pak. Baik. Nah, ini masih sama ya, silahkan dibaca saja sedikit sejarah. Tidak semua sistem pengantaran saya kutipkan sejarahnya, karena ini induknya begitu. Penemuan ke belakang sedikit dari slide sebelumnya yang tahun 60 sampai tahun 70-an itu ke belakang sedikit, sekitar tahun 50-an lah. Orang tidak menyangka, peneliti tidak menyangka bahwa ini yang nanti jadi cikal bakal dari liposom itu ya. Jadi pada saat terjadi proses penghidrasian lapisan lemak yang menjadi kering, ternyata membentuk suatu gelembung, bentuknya sferis, artinya ini sudah kering gitu lemaknya. Ini menyerupai organel ya, organel sel, di mana di dalamnya itu setelah di mikroskopik dilihat ada rongga, tidak terisi apa-apa, makanya dikatakan sebagai gelembung. Dilihat lagi ternyata membrannya ini memiliki lapis ganda dan memang tersusun atas lemak. Nah, ini awalnya orang ilmuwan tidak paham, tidak juga saat itu diberikan nama ini adalah liposom begitu maksudnya. Baik. Nah, kemudian baru saat 30 tahun kemudian secara masif ya sekitar tahun 80-an ini dinyatakan sebagai sistem pengantaran obat baru. Begitu ya. Baik. Ini jurnal yang saya ambil, kemudian dari situ kita terbantukan bahwa liposom pada saat proses pembentukan liposom ataupun turunannya ini mesti melibatkan 4 tahap dasar ini. Kalau saya dulu pernah bilang di tablet, secanggih-canggihnya mesin tablet, se-up-to-date-nya mesin tablet zaman sekarang, itu prinsipnya cuma 3, yaitu siklus tabletasi. Pertama itu proses pengisian atau filling,
kemudian proses compression, pencetakan, pemberian tekanan, dan ejection, proses pengeluaran. Nah, sama itu analoginya ke sana, ya. Jadi, semoderatnya metode pembentukan atau pembuatan liposom itu mesti melibatkan ini. Pertama, mesti ada proses pengeringan, ya. Karena nanti bentuk akhirnya itu lipid kering yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Setelah bisa dipastikan dia menjadi kering, kemudian ada proses pendispersian lipid di dalam media air. Ada juga tahapan di mana liposom ini harus dimurnikan setelah diperoleh, ya, dimurnikan dari kontaminan atau pembawa yang lain. Terakhir itu adalah analisis produk, apakah betul liposom saya terbentuk, apakah betul liposom itu kan nano, ya, tingkat ukurannya itu dalam kondisi ukuran yang kita inginkan, begitu. Nah, sedangkan untuk teknik dalam proses pengisian loading, begitu, di loading, dimuat, ya, pengisian supaya zat aktif ini terperangkap, terenkapsulasi. Liposom ini sangat cocok untuk obat-obat yang larut dalam air tapi tidak larut dalam lemak, gitu ya. Di jurnal yang tadi juga dibagi lagi. Kalau ini tadi tahapan, nah ini mekanisme atau metode atau teknik pembuatannya. Ada mechanical dispersion, itu banyak sekali, ya, lipid hydration, sonication, sampai freeze-thaw sonication, kemudian ada solvent dispersion, ada detergent removal. Artinya dari sini kita paham untuk metode yang ini ada proses detergensi. Salah satu fungsi dari senyawa atau bahan yang punya struktur amfifil, dia bisa punya kemampuan detergensi, ya. Kan semua sabun yang kita pakai, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu kan semuanya adalah surfaktan. Dalam bahasa lainnya adalah bahan-bahan amfifil. Begitu. Silakan detailnya kalian bisa lihat di jurnal yang tadi. Lipid hydration sonication itu apa, bagaimana caranya. Ini juga saya support lagi dengan jurnal yang lain. Ini novel application of liposom. Jadi kalau di awal tadi kita kenal dengan 3 bentuk transformasi fosfolipid. Yang pertama itu adalah micelle, yang kedua adalah bilayer, yang ketiga itu yang heksagonal. Ini awal-awalnya. Nah, ini saya tambahkan lagi bentuknya, kemudian melakukan proses perkembangan. Masih sama ada micelle, kemudian ada micelle yang terbalik posisinya. Ini pengembangannya. Dari sini kita paham kalau prinsip yang tadi sudah hatam ekor itu adalah nonpolar, kepala adalah air. Berarti kita tahu di micelle yang umum, yang biasa, gitu ya. Ini di dalamnya berarti adalah senyawa-senyawa nonpolar. Sedangkan ketika inverse micelle atau micelle dengan posisi terbalik, di dalamnya ini posisi kepala, berarti kita paham di dalam sini adalah larutan-larutan yang polar. Kemudian ada lagi modifikasi dari bentuk yang tabung itu, ya, tapi micelle ada inverse-nya, kemudian ada yang heksagonal, ada yang nanti kita kenal dengan seperti ini, ya. Ini semua masih lapisannya masih tunggal, kecuali yang liposom. Liposom itu bilayer, di mana lapisannya nanti ada yang small, ada yang large, ada yang uni berarti lapisannya 1, ada yang nanti multi, ya, multilamelar. Nah, ini lamela-lamelanya. Jadi satu lamela itu
pasti bilayer, karena itu yang jadi karakternya liposom seperti yang kita bahas yang di awal tadi. Di sebelahnya bisa dilihat ini monomer-monomernya, ini yang invert cone, kemudian yang silinder, ini yang cone. Ketika mereka berkumpul terorganisasi akan membentuk bentukan seperti apa, ini sudah dibahas tadi sebelumnya. Silakan sisanya dibaca. Selanjutnya ini gambaran 3 dimensinya, begitu. Ini vesikel atau inilah yang dihasilkan dari proses analogi meniru vesikel yang ada di dalam tubuh. Kemudian dari sana ilmuwan-ilmuwan farmasis itu akhirnya bisa membuat sistem pengantaran obat berbentuk cangkang seperti ini dengan ukuran mikro sampai nano, ya, kecil sekali. Jadi kalau kondisinya seperti ini, kita paham bahwa kepala yang ada di bagian dalam berarti rongga atau tempat yang bisa disimpani, bisa diisi atau bisa dimuat gitu ya, di loading oleh suatu zat aktif farmasi. Ini berarti kondisinya adalah polar begitu ya. Nah, ketika dia larut air tapi tidak punya kemampuan melewati membran, nah itu tujuan dari proses pemilihan liposom begitu. Nah, sehingga di kemudian hari pun ini berkembang ya, ini berkembang. Ini hidrofobik drug, ini hidrofil drug. Ternyata bisa jadi ada dua tempat yang bisa ditumpangi, bisa diisi. Kalau yang di bagian dalam, sesuai warnanya aja ya, biar tidak bingung. Di bagian dalam nih yang hijau ini adalah hidrofil. Karena memang kepala ada di bagian dalam, berarti di ruangan ini adalah suasananya polar. Di antara ekor dengan ekor, ini sepanjang ini, karena ekor dengan ekor adalah non-polar, ternyata bisa jadi tempat tumpangan juga. Ya, tumpangan siapa? Karena non-polar, otomatis senyawa-senyawa non-polar yang bisa ditumpangi di sini. Begitu, Mbak, Mas ya. Itu proses pengembangannya. Jadi liposom bisa ditumpangi, bisa dimuati oleh dua karakter zat aktif yang berbeda kelarutannya. Dari situ berkembang menjadi emulsom. Ya, kalau liposom itu adalah bilayer, emulsom itu pada prinsipnya bentuk emulsi atau misel, pembentuk ininya ya, pembentuk polimorfnya. Ini silahkan dibaca saja. Singkatnya, emulsom itu memiliki karakter hibrid, karakter liposom juga karakter sebagai emulsi. Begitu. Ini paling banyak digunakan untuk rute-rute parenteral ya, kemudian menyusul oral. Tapi yang jadi keunggulan dari emulsom itu adalah ketika kita mau buat parenteral, itu emulsom jadi pilihan, begitu ya. Untuk tugas yang kedua, selain yang tadi saya kasih marking atau tanda, saya loncat dulu ya. Tugas yang kedua, ini, nah, ini saya berikan penjelasannya, artinya tidak perlu jadi tugas. Ya, ini saya nanti berikan penjelasannya karena ini ada, ini ada. Nah, sisanya yang tadi, emulsom, enzymosom, virosom, sphingosom, bilosom, dan aquasom sebetulnya ada beberapa lagi. Ada ufosom, ada 2 atau itu yang tidak saya masukkan karena
Saya menemukan jurnalnya hanya satu, tidak terlalu banyak yang mengutip itu, jadi saya mengambil bentuk-bentuk VDDS ini yang paling banyak, yang ketika kalian ketik itu langsung nongol, tidak 1, 2, 5 gitu Mbak Mas ya. Jadi saya sudah punya juga folder sendiri sebetulnya Emulsom itu apa. Kalau dibahas detail semua satu-satu itu bisa jadi pertemuannya bisa jadi terlalu banyak. Jadi ini kalian tugas baca Emulsom, Enzisom, Virosom, Sphingosome, Bilosome, Aquasome, apa saja yang dicari, pengertiannya atau deskripsi umum, dia itu apa dan siapa, A-nya, yang B, komponennya, komponen penyusunnya apa, yang C, yang terakhir, ini kalian berikan strukturnya. Saya ulang ya. Jadi yang ini semua kalian cari deskripsinya. Deskripsi ini nanti pengertian, termasuk di dalamnya aplikasi, ya, aplikasi rute pemberiannya. Itu paling banyak digunakan saat ini untuk rute apa dari masing-masing ini. Komponennya apa, strukturnya apa. Ya, sisanya ini nanti yang saya berikan. Baik. Nanti kalau ada yang terlewat atau masih bingung, boleh sambil ditanya di grup ya. Nah, itu emulsium, jadi prinsipnya aja yang saya beritahu, bahwa nanti sisanya menjadi tugas baca kalian, bahwa emulsium itu adalah hibrid ya. Dia liposom dan dia juga emulsom. Kemudian ini dia parenteral, nanti kalian lengkapi dengan struktur begitu. Ya, walaupun dikasih tugas, tapi di setiap sistem penghantaran itu saya tetap berikan penghantarnya atau deskripsi umumnya. Baik, kemudian untuk enzimosom, apa itu enzimosom? Jadi enzimosom itu adalah suatu som atau suatu vesikel di mana vesikel atau som ini yang dibungkus adalah enzim. Begitu ya, saya ulang. Kalau kalian pernah mendengar fitosom, som itu kan pembungkus atau badan tadi ya, enkapsulat atau cangkangnya. Nah, kalau dia fitosom berarti di dalamnya ini adalah fitokonstituen. Apa itu fitokonstituen? Senyawa-senyawa yang dihasilkan dari tanaman atau tumbuhan. Nah, kalau enzimosom itu di dalamnya adalah enzim, Mbak Mas. Begitu ya. Jadi enzim ketika dikompreskan dengan lipid dihasilkan enzimosom. Gitu ya. Nah, silakan kalian baca untuk penghantarnya. Jadi memang ini spesial untuk menghantarkan protein-protein terapeutik. Ya, protein-protein enzim-enzim itu adalah protein-protein terapeutik. Kenapa? Karena seluruh kita paham enzim itu seluruhnya adalah protein ya. Dan kita paham juga bahwa enzim ini punya kemampuan terapeutik, makanya bisa dikatakan protein terapeutik. Contohnya adalah enzim. Nah, ini yang sudah ada, sudah dilakukan sehingga keluar suatu istilah atau temuan baru enzimosom, itu enzim superoksid dimustase, ini agen terapeutik untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan stres oksidatif seperti rheumatoid arthritis atau situasi iskemia. Ini adalah enzimnya, ini sudah berhasil dijadikan zat aktif. Ini bertindak sebagai zat aktif, berhasil dijadikan menjadi enzimosom. Gitu ya. Nah, sehingga pada saat proses pengembangannya, efek positif apa yang terjadi
Jadi dia bisa berada di dalam darah lebih lama, artinya waktu clearance-nya lebih tinggi. Kan sebelumnya tantangan atau dalil dari para ilmuwan melakukan proses pengembangan vesicular drug delivery system itu adalah clearance-nya yang terlalu cepat, begitu ya, sehingga cepat terbersihkan dari darah. Ini bisa lebih lama, artinya apa? Hubungannya sama bioavailabilitasnya jadi lebih baik, lebih tinggi karena dia bisa berada di dalam saluran pembuluh darah umum lebih lama. Artinya apalagi hakikatnya paling ujung adalah kemungkinan memberikan potensi terapeutiknya otomatis jadi lebih baik. Kalau dia tidak tersedia banyak, akibat dia mudah sekali terbersihkan dari dalam tubuh atau pembuluh darah, bagaimana dia bisa memberikan potensi terapeutik yang tinggi. Kan hubungan kerangka berpikirnya seperti itu. Sehingga ketika dia bisa lebih lama, dia bisa terakumulasi di target yang sedang sakit atau yang radang. Ya. Sambil jalan dia bisa mempertahankan aktivitas enzimatiknya dalam kondisi yang utuh, tidak berkurang, tidak terurai ataupun lisis di tengah jalan. Selanjutnya, virosom. Sama seperti yang tadi, dari namanya kita sudah tahu nih, sudah paham ya. Ini virus, ini soma. Kalau yang tadi adalah pembawa enzim yang akhirnya dikompleksasi dengan lipid menjadi suatu penghantaran baru. Kalau virosom itu virus ya, DNA. Jadi prosesnya virosom itu adalah merekonstitusi amplop atau envelope virom ya. Kan kalau di Indonesia kan memang agak aneh ya, tapi kalau kalian pasti pernah belajar di biotek, virus itu kan punya fase amplop ya. Proses pembungkusannya itu ada lapisan ganda di mana nanti glikoprotein virus ini ya nanti dimasukkan sehingga nanti ini menjadi virus yang berselubung. Artinya apa? Jadi nanti virus pada saat proses enveloping atau proses pembungkusan yang akhirnya nanti terselubung atau dibungkus oleh lipolipid begitu. Jadilah dia virosom begitu ya. Jadi prinsip yang lain adalah virosom ini sangat mirip ya, sangat mirip dengan virus utuh. Bedanya? Bedanya apa? Bedanya hanya saja yang dibawa itu virus yang tidak punya kemampuan lagi untuk melakukan replikasi. Sama kayak metode vaksin ya. Jadi yang dimasukkan adalah virus yang tidak punya kemampuan berkembang biak gitu. Jadi kalau tadi sempat terpikir ini kita memasukkan virus kemudian dicangkang begitu di enkapsulasi dengan fosfolipid, apakah tidak berbahaya nanti karena fosfolipid bagaimanapun juga bisa punya kemampuan permeabilitas ya, bisa saja nanti virusnya keluar. Nah ini ya, jaminannya adalah virusnya memang virus utuh tapi digunakan virus yang tidak punya kemampuan replikasi kembali begitu. Ada 2 jalur yang nanti bisa dilewati, dilarutkan memasuki sel ya, kemudian masuk sitoplasma, akibatnya nanti senyawa asing yang dienkapsulasi di lumen virosom itu terhantarkan sampai ke sitosol target. Sehingga nanti ini bisa digunakan untuk metode pembawaan vaksinasi gitu ya. Untuk melakukan proses induksi respon antibodi yang lebih efektif ya terhadap virus asalnya. Yang jadi ikon atau yang jadi nilai keterimaan tinggi di konsumen, nilai keterimaan
hampir seluruh sistem pengantaran obat vesikel, PDDS begitu ya, itu metodenya adalah non-invasif. Artinya tidak melalui proses pembedahan atau proses yang paling sederhana itu injeksi yang harus melukai begitu. Nah, ini metode vaksinasi yang ditawarkan oleh konsep Virosom ini tidak melalui proses invasif. Baik. Sphingosome. Apa itu sphingosome? Sphingosome dapat didefinisikan sebagai vesicle bilayer konsentris, artinya konsentrat, di mana volume air seluruhnya tertutup oleh bilayer lipid, ya. Terutama terdiri dari sphingolipid, baik berasal dari bahan alam dan sintetis. Jadi ini pembungkus, ini sphingo, ini yang kita di awal tadi kita kenalan dengan ada gliserol, ada sphingo, ya sphingosine. Nah, ini ya. Jadi ketika kita menggunakan sphingolipid, ya namanya sphingosome. Baik nanti dari bahan alam ataupun dari bahan sintetis. Siapa yang dibawa? Ya, kemudian apa fungsinya, kemudian ini untuk rute pemberian apa, silakan kalian dalami nanti di tugasnya. Ini lanjutannya, ya ini sudah saya berikan juga pengantarnya, ini sama seperti yang sebelumnya, hampir mayoritas aplikasi dari sphingosome ini untuk pemberian parenteral ya. Terutama perbedaannya dengan yang sebelumnya, karena dia ini bisa ini ya, dia bisa digunakan dalam dosis besar sehingga pada saat pemberian ini rutenya itu sering digunakan rute vena sentral yang besar. Karena vena sentralnya besar sehingga memungkinkan untuk sphingosome ini itu tersusun atau terbuat berupa larutan konsentrat ya, sehingga nanti bisa pemberiannya itu dalam volume yang besar. Alhamdulillah sudah zuhur ya. Nah, di sini etosom. Etosom dua kata, Mbak Mas ya. Som itu adalah bungkus atau vesikelnya. Eto ini arti potongan dari asal kata etanolik atau alkohol. Ya, jadi pemberian kata atau pemberian nama itu pada prinsipnya semua merujuk kepada ini ya, kepada asal muasal dia dibentuk atau tersusun. Jadi etosom dua kata, eto ini adalah etanolik, som ini kita sudah tahu ini vesikelnya. Jadi ketika struktur vesikelnya ini kita kombinasikan dengan etanol, nah, sederhananya kita menemukan suatu sistem pengantaran baru yang kita kenal sebagai etosom. Ini komponennya atau penyusunnya. Etosom itu terdiri dari 30% alkohol, ya. Proses penyiapannya pakai sonikasi. Ini dari hasil resume yang paling baik untuk metode pembuatan etosom itu adalah sonikasi, ya. The best formulation considering all other aspect. Etosom ini non-invasif, jadi ini keterimaannya tinggi. Kemudian apa yang jadi kelebihan dia? Mereka itu soft, malleable atau lunak, dapat dibentuk sehingga bisa meningkatkan sistem pengantaran senyawa aktif. Ini maksudnya kenapa dia punya kelebihannya soft dan dapat dibentuk.
Itu ada di sini penjelasannya ya. Ini Mbak Mas ya. Hydroethanolic solution of drug. Di sini fosfolipid, ini polar, non-polar. Jangan lupa bahwa alkohol, etanol, ini punya kemampuan melarutkan lipid. Ya. Dia punya kemampuan melarutkan lipid atau mendegradasi lipid. Jadi kalau kalian misalkan tangan atau akan membersihkan lipid-lipidan, kalian pakai alkohol atau etanol, itu mesti tercuci dengan mudah, dengan baik, gitu ya. Nah, dari pengetahuan dasar sederhana itu, kita bisa melanjutkan kerangka berpikir kita, berarti etanol ini nanti punya kemampuan untuk, karena posisinya ada di dalam ya, ini posisinya ada di dalam. Akhirnya ini punya kemampuan untuk menjadi lentur, menjadi pelentur tadi malleable tadi ya, menjadi mudah jadi bisa mengikuti ruang atau rongga yang harus dilewati. Kenapa dia bisa lentur? Karena etanol punya kemampuan yang tadi. Yang dihadapi itu kan adalah membran sel atau membran biologis yang ada di dalam tubuh. Membran biologis ini tersusun atas lipid. Jadi ketika kita mempersenjatai, vesikel kita ini terdiri dari etanol, artinya dia punya kemampuan nanti membuat membran itu ketika ditempeli di sini, nanti di dalam sini ada etanol, itu punya kemampuan lebih lentur. Kenapa? Karena dia punya kemampuan mengikis atau melarutkan lipid sehingga dia bisa lewat. Seperti itu ya. Kita mungkin sampai di sini ya. Nanti yang fitosom minggu depan. Mohon maaf juga saya ini azan tetap lanjut supaya nanti kita bisa selesai langsung sholat. Transfersom, ini dua kata juga Mbak, tersusun atas transfer dan som. Dari ta'aruf nama ini berarti kita punya pemahaman berjenjang, oh berarti jangan-jangan dia punya kemampuan sebagai taksi begitu ya. Walaupun yang namanya sistem pengantaran itu kan sebetulnya sama juga dengan kendaraan ya, secara umum. Tapi ketika kita sudah bisa baca secara spesifik, kata yang digunakan adalah transfersom, artinya dia memang betul-betul punya kemampuan to carry across. Jadi betul-betul punya kemampuan untuk bisa melewati suatu batasan. Elastisitas dari transfersom ini di atas etosom yang tadi. Jadi kalau etosom itu sudah punya kemampuan lunak begitu ya, lembut sehingga bisa melakukan proses penetrasi dengan baik. Transfersom jauh lebih tinggi daripada kemampuan etosom gitu. Apa yang menjadi keunikan dia? Dia punya kemampuan edge activator in lipid bilayer structure. Ini tuh kalau saya analogikan kayak apa ya? Kalau di kita tuh kayak siku, gitu. Kalau kalian punya pengalaman melihat penemuan-penemuan inovasi-inovasi, jadi ada mobil begitu ya, ada mobil yang punya kakinya dibuat konstruksi kakinya dibuat mirip seperti laba-laba, sehingga ketika dia ketemu misalkan turun ke jurang begitu ya, dia tidak langsung jatuh. Kenapa? Karena kakinya berjenjang. Yang satu misalkan ini mobilnya begitu, yang satu masih di sini, yang satu sudah ke bawah, seperti itu. Nah, itu edge activator. Jadi di setiap sudutnya nanti ada gambarnya sendiri ya.
diterima saja dulu. Jadi dia punya kemampuan ketika bicara sudut-sudut dari suatu lipid itu dia bisa lakukan penetrasi ke sana. Ini awalnya orang menemukan ini dari turunan soya atau kedelai dikombinasikan dengan sodium kolat. Ini adalah komponennya, sehingga nanti dia punya kemampuan cross various transport barrier efficiently, karena tadi punya kemampuan H activator tadi ya. Dan lagi-lagi nilai keterimaannya tinggi karena dia non-invasif atau tidak melalui proses pembedahan. Ini komponennya Mbak Mas, fosfolipid, surfaktan, alkohol, buffer. Nah, tadi kita sudah belajar etosom, yaitu som yang mengandung alkohol. Tadi sampai 30%. Di sini etosom ditingkatkan lagi kemampuannya sehingga berubah nama menjadi transfersom. Setelah apa? Setelah orang paham, oh ternyata setelah ada alkohol, ini kemampuan ininya jadi lentur, si cangkangnya jadi lentur, jadi lembek, gitu ya. Kenapa? Karena ada alkohol. Alkohol punya kemampuan mendegradasi atau membuat suatu lapisan lipid bahkan bisa larut ya. Nah, ketika konsentrasinya rendah itu bisa jadi lentur. Ketika cangkangnya lentur, akhirnya dia punya kemampuan melakukan penetrasi. Ya, penetrasi melewati membran-membran jadi lebih mudah, tidak keras karena cangkangnya tersusun atas etosom atau atas alkohol. Kenapa berubah lagi menjadi transfersom? Ilmuwan menemukan kondisi ketika ditambahkan surfaktan, jadilah nama atau sediaan baru. Awalnya ketemu etosom karena sudah bagus ini ya, punya kemampuan lentur, ditambah saya coba ditambah surfaktan. Ya, walaupun fosfolipid ini sama karakternya dengan surfaktan, tapi ini benar-benar surfaktan nih, sodium kolat, sodium dioksilat, spantuin begitu ya. Ini nanti yang menyediakan fleksibilitas dari H activator tadi. Begitu, ketika sudah punya kemampuan lentur, ditambah dengan fleksibilitas dari surfaktan, jadilah dia namanya transfersom sehingga bisa diklaim sebagai cross activator. Maaf, ini tercopy lagi. Nah, ini yang terakhir kali ya. Ini etosom, ini transfersom, niosom nanti di minggu depan insya Allah. Ini liposom secara umum. Kita kenalan dulu dengan etosom ya, karena transfersom itu pengembangan dari sini. Ini ada etanol di sini, ya, sehingga ketika etanol bisa masuk di bagian dalam, jadilah itu namanya hidroalkohol atau hidroetanolik solution. Kalau hidroetanolik solution kita kenal di sediaan farmasi itu namanya eliksir. Jadi mudahnya etosom itu di bagian dalamnya adalah eliksir. Kenapa? Karena eliksir itu adalah hidroalkohol. Jangan lupa. Sebentar lagi mau sidang ya. Jadi ketika kalian ditanya, biasanya ditanya kosolvensi. Apa itu kosolvensi? Bla 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 bla. Nama sediaannya apa? Kalau kalau metode yang dibuat adalah metode kosolvensi eliksir. Jangan lupa, tidak semua metode kosolvensi nama sediaannya adalah eliksir. Kosolvensi namanya eliksir kapan? Ketika hanya hidroalkohol saja. Kan kosolven itu ada PEG, ya ada propilenglikol, ada gliserin atau gliserol. Ketika yang digunakan bukan alkohol, namanya apa? Jangan lupa namanya posio atau sediaan cair yang bisa diminum. Kalau sediaan cair yang tidak bisa diminum atau untuk topikal itu namanya losio. Ya. Jadi seperti itu untuk eliksir. Eliksir hanya hidroalkohol saja. Kemampuan dia dalam merubah
konstruksi lipid, ya kemampuan si alkohol ini karena dia punya kemampuan mendegradasi, melarutkan, akhirnya lipid tidak kuasa gitu ya berhadapan sama dia, makanya lapisan ini akan menjadi lebih lentur. Nah, kalau transversom bagaimana? Ini transversom. Ada H aktivator. H aktivatornya siapa? Dia adalah surfaktan. Jadi, di antara fosfolipid, jangan lupa fosfolipid itu kelemahannya dia dari segi stabilitas cangkang. Stabilitas cangkangnya apa? Di awal sudah disinggung. Orang pertama kali ketemu liposom itu karena dia melihat fenomena suatu lipid yang akhirnya kering dan ketika mengering itu membentuk gelembung di mana gelembungnya itu nanti bisa dijadikan pembawa. Kan gitu ya, tadi sudah di awal. Nah, ini fosfolipid ketika diselingi oleh surfaktan, dia jadi punya kemampuan melak-melok begitu loh ya Mbak Mas. Jadi punya kemampuan kalau misalkan kalian melihat tikus begitu, tikus mungkin saya tidak terlalu jago gambar ya. Walaupun badannya sebesar ini bukan mungkin, anggap saja sebesar ini, dia itu bisa masuk ke lubang, bukan ukuran badan yang dilihat. Ini hasil percobaannya, saya pernah nonton film film ilmiah begitu. Patokannya apa? Tikus itu bisa memasuki lubang sebesar kepalanya dia. Jadi sebesar apapun badannya, asal kepalanya bisa masuk, dia bisa lewat, Mbak Mas. Ejektivator begitu. Ketika dia ada yang membuat menjadi lentur, ya, yang awalnya lubangnya seperti begini, kemudian dia sebelum masuk seperti ini, karena dia bisa melentur, nanti dia bisa kayak gitu loh, kayak apa ya, kayak slime. Ya, kayak slime. Ada di gambar berikutnya. Kelihatan nggak ya? Ini yang minggu depan. Ya, ini transversom, dia punya kemampuan activator seperti ini. Ini etanol, ya dia hanya punya kemampuan melentur tapi tidak fleksibel. Ditambah dengan adanya surfaktan, dia bisa jadi lebih lentur, tidak sampai hancur begitu ya. Gambarannya begini deh, kalau ini tidak ada. Ini suatu membran, ya, suatu membran, lubangnya sekecil ini. Sebelum masuk, karena dia punya S aktivator, dia besar, sebesar ini. Begitu. Tapi karena dia punya S aktivator di sini akhirnya dia bisa dipenyekin begitu loh. Bentuknya jadi penyek nanti. Ketika masuk ke lubang, nanti bentuknya jadi begitu, tak. Nah, begitu ya. Nanti dia di sini seperti melumer, seperti slime. Kenapa? Karena dia punya edge activator. Di setiap selang-seling fosfolipidnya ada yang punya kemampuan melentur, yaitu surfaktan, sehingga dia nanti awalnya segini, akhirnya dia ke sini, nanti ketika dia berhasil pindah ya dia membesar kembali. Ini konsep dari edge activator dan kemampuan yang dicari-cari ketika kita mengaplikasikan transversom sebagai sistem pengantaran obat. Gitu Mbak Mas. Mungkin untuk kuliahnya hari ini sampai di situ dulu. Jadi nanti sisanya yang pitosom dan niosom, kemudian bilosom sama aquasom yang non lipoidal biokarier itu insya Allah saya berikan minggu depan sekaligus. Ketika nanti ada waktunya, itu saya masuk ke materi berikutnya di minggu depan, itu adalah sistem pengantaran berbasis lain ya. Ini. Jadi insya Allah minggu depan kita ke sini.
Lanjut ke sini karena cuma sedikit, nanti akan disambung dengan slide untuk pertemuan berikutnya, yaitu sistem penghantaran berbasis lainnya. Selain apa? Selain yang sudah kita bahas, nanoteknologi sama vesikel ya. Nah, di luar dari ini. Sampai di situ dari saya, sekali lagi untuk tugasnya saya resume. Yang sebelumnya itu, saya lupa. Apa Mbak Mas ya? Yang nomor 1, saya ingatnya yang ini. Sebelum ini ada tadi ya? Kan sebelumnya ini tadi ada 1 ya? Iya Pak, yang gliserol fosfolipid. Oh, ya betul. Ya betul ya. Yang sebelumnya itu yang ini. Nah ini ya. Ini sebelumnya kalian satu soal, deskripsi umumnya, rantainya seperti apa, kemudian yang berikutnya ini, dan ini, itu kalian deskripsikan secara umum pengertiannya, kemudian aplikasinya begitu ya. Ini masih di masih di butir yang sama. Kemudian adalah komponen. Komponennya tersusun atas apa, dan yang terakhir strukturnya. Gitu. Baik. Ya, tidak terasa minggu ini adalah minggu terakhir kita tatap muka secara virtual. Kalau besok atau hari Kamis di kampus ketemu ya mangga. Tapi artinya ini adalah pertemuan sebelum Idul Fitri, Mbak Mas. Begitu maksudnya. Ya, jaga kesehatan, hati-hati kemana-mana ya. Walaupun niatnya baik, silaturahmi, ketemu dengan keluarga, berkumpul, tapi tetap hal yang baik tetap harus dilakukan dengan cara yang baik. Hati-hati di perjalanan, jangan ngebat-ngebut. Kalau lagi hujan ya berhenti dulu. Kalau misalkan kalian tidak naik mobil begitu ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf lahir batin Mbak Mas ya. Sebelum nanti waktunya memang Syawal datang, kita maaf-maafan lagi, mangga silakan. Pasti ada yang salah, banyak yang hilaf yang saya lakukan selama mengajar. Mohon dibukakan pintu maaf. Selamat menyambut Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan kita kembali ke Fitri, ibadah puasa kita diterima dengan baik. Allah berikan kita kesehatan, kemampuan untuk menyelenggarakan, menunaikan puasa di tahun yang akan datang. Kita baca doa tutup majelis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf, yang salah dan ilah murni pasti datangnya dari saya, yang baik dan benar itu milik Gusti Allah. Semoga jadi manfaat, jadi barokah. Sampai bertemu di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mangga, silakan. Ya.